Tiga hal yang aku pelajari ketika duduk di bangku kuliah. 1. Jangan ngerasa semua hal adalah kompetisi. 2. FOMO cuman buang-buang energi. 3. Sadari fokus sama potensi yang kita punya sedari kecil. Pernah gak sih kalian ngerasa burnout gitu? Kalau ditanya seberapa sering, aku pasti jawab sering banget. Apalagi aku termasuk gak terlalu sering keluar rumah ya ketika kuliah. Ya termasuk angkatan corona lah yang jalanin kuliah 5 semester di rumah pas semester 6-nya magang. Jadi kesempatan buat bertemu dengan teman, ngerasain vibes ngampus yang udah jadi habit gitu belum aku rasain. Sekarang aku di semester 8 lagi nyusun juga. Dan aku ngerasain vibes kuliah itu beneran sebuah miniatur kita di masyarakat. Aku pegang pendidikan masyarakat yang konsennya itu pelatihan, which is itu banyak banget matkul ataupun kebiasaan aku yang sebenarnya mengharuskan aku banyak keluar. Aku pernah banget nih ngalamin fase dimana aku tuh terlalu nyebukin diri, karena aku tuh ngerasa kayak mahasiswa itu kan harusnya di luar bukan? Nah, aku tuh terlalu banyak banget bilang gitu sama diri aku sendiri. Mulai nih aku ngerasa aku perlu deh untuk ikut sesuatu yang sesuai dengan kemampuan aku gitu. Aku kan gak ikutan hima ya ataupun BEM di awal sampai pertengahan kuliah, tapi di akhir kuliah aku coba untuk ikutan lah ya. Nah terus aku tuh coba ikut komunitas lah banyaknya di luar. Terus ikutan volunteer yang jaraknya cuma 3-4 bulan doang. Hidup aku tuh kan emang dari SD, SMP, SMA tuh akademik banget ya. Jadi aku tuh benar-benar ngerasain vibes komunitas dan organisasi yang memahami betul dengan job desk itu jujur li belum pernah. Akhirnya ya kayak kok banyak banget ya yang aku ambil. Aku tuh ngerasa handle ini, handle itu di bidang literasi dan pengabdian masyarakat utamanya. Penyiaran juga ada dan lainnya sih yang menurut aku tuh udah sibuk banget loh gitu. Padahal kalau kita berkaca sama orang lain, pasti orang lain di luar sana adalah yang lebih sibuk dan mereka lebih expert di bidangnya gitu. Tapi aku yang ngerasa newbie aja udah ngerasa kewalahan gitu kan. Nah awalnya sih aku ngerasa enjoy ya. Tapi lama-lama kayak aku ngerasa jenuh. Terus kayak nuntut energi aku tuh lama-lama kayak harus full terus. Aku ngerasain kalau aku tuh harus terus semangat, gak boleh lah ada lengah dikit, capek dikit atau berhenti, stuck, jeda dikit tuh kayak gak mungkin gitu. Dan satu hari aja aku ngerasa aku ketinggalan gitu, aku miskom dan lain sebagainya tuh udah kayak aku udah gak berarti banget gitu. Parah banget lah pokoknya. Nah di titik itu tuh aku ngerasain kayak kendala luar biasa yang mungkin aku gak bisa bertahan lagi nih. Aku jadi pusing sendiri, aku jadi kayak ngerasa udah aku ngikutin komunitas, ikutan ini itu, ternyata ada tugas kampus yang ternyata di luar Nurul. Sampai-sampai kayak aku pernah lagi ada kelas daring, terus aku langsung off cam dan aku tuh ngerjain tugas komunitas juga ketika aku lagi sibuk-sibuknya harusnya merhatiin dosen gitu. Dan yang aku sadar kalau sebenarnya sih tujuan aku buat cari jati diri itu sampai salah ke titik aku stres dan mengabaikan hal lainnya. Yang harusnya aku tuh lebih fokus sama diri aku sendiri, yang fokus sama apa yang selama ini aku suka, dan aku tuh lebih tahu itu gitu. Sebenarnya part untuk ngomongin tentang keluar dari zona nyaman itu ada salahnya sih menurut aku, karena itu tuh bisa bikin diri kita gak berkembang. Kita lebih banyak lagi cari FOMO, insecure, dan makin malah gak bersyukur ya. Malah jadi bingung sama diri sendiri juga. Aku tuh arahnya mau kemana kayak gitu. Kayak kita udah cari A salah, cari B juga salah, bingung. Tapi ketika kita udah cari A, ternyata si A nya kita ambil jobnya banyak banget. Nah itu juga udah salah gitu. Dan yang kayak gitu tuh udah udah banyak banget ya terjadi, dan ini tuh namanya fenomena hustle culture. Nah apa sih hustle culture itu? Kalau menurut sumber nih di Indonesia sendiri, karakteristik si Gen Z itu tuh udah dari sebuah teknologi yang membuat aktivitas mereka, gaya hidup mereka tuh terdorong untuk selalu lebih cepat. Terus dengan
dorongan itu mereka lebih banyak kerjanya multitasking. Dan mereka punya gaya workaholic lah ya. Gaya hidupnya tuh gila kerja. Utamanya sering banget ngebiarin kondisi fisik dan sama psikisnya gitu. Kalau sering workout bisa jadi itu tuh udah kayak sinyal gitu. Udah lelah banget akibat kita tuh banyak kerja berlebihan. Bahkan bisa mengakibatkan kebiasaan negatif kita tuh jadi kurang sosial sama kurang istirahat sama diri kita sendiri. Itu kata Becker ya tahun 2014. Nah si Hustle ini juga ngedorong diri kita buat FOMO. Kita yang tadinya ngerasa bahwa ini udah cukup, tapi karena ngeliat orang lain jadi kita ngerasa harus tambah nih gitu. Satu hari aja yang ketinggalan udah kayak ngerasa diri kita tuh emang bener-bener ketinggalan banget tuh. Terus menurut sumber nih ya, dari American Psychological Association, telah terjadi peningkatan 52% pada usia 12-17 tahun di tahun 2005 sampai 2017 yang dimana si sumbernya ini dari lingkungan. Dan ini tuh katanya bisa mengakibatkan adanya penyakit-penyakit serius datang kayak penyakit jantung dan diabetes bahkan stroke. Jadi teman-teman semua, hidup itu udah punya porsinya masing-masing. Jadi belajar ya buat bikin diri kita sesuai dengan porsinya itu. Aku tuh sangat mendukung banget yang namanya produktivitas. Tapi kita juga harus sadar diri dong tentang porsi hidup kita tuh diisi dalam satu gelas kosong itu mau isinya apa? Apa semuanya mau kerja? Gak mungkin kan? Kita perlu banget untuk mengenal diri kita sendiri. Kita harus tahu diri kita siapa. Bahkan kalau kita bertanya sama orang, labeling gitu ya, kita dicap apa sih sama orang, mungkin itu bisa jadi potensi kita yang nantinya kita cuma moles doang. Jadi stop kata FOMO, stop semua kegiatan yang dilakukan secara kompetitif. Dan aku personally di Puan Bisa kemarin, aku banyak banget belajar tentang mental health, self-love, self-care, personal branding, sampai self-improvement yang belajar juga tentang workaholic dan hustle culture ini. Oke, jadi aku ngerasa kayak ini tuh perlu banget nih jadi pondasi kita di tengah gempuran usia 20-an. Dan ketika aku bertahun-tahun coba ini itu, aku belum pulih juga. Tapi aku sadar sih aku terlalu keras untuk maksain diri aku sendiri sampai akhirnya kena penyakit juga. Tapi di sini aku ngerasa kayak, oh ya Tuhan tuh emang sayang sama aku. Aku bersyukur banget Tuhan mau kasih kita teguran buat kita tuh tetap semakin sayang, semakin aware sama kesehatan kita sendiri. Karena kalau bukan kita pelakunya, siapa lagi?